Kemudian Rasulullah SAW menjalankan salat malam, ya. Salat malam sebagaimana kita ketahui, ya, ini adalah syaraful mu'min bi qiyamil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah dengan salat malam, ya. Seorang mukmin berusaha ada waktu untuk salat malam. Ya, kata Rasulullah SAW, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina min qablikum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya saya sering bercanda, saya bilang kalau ada orang merasa dirinya soleh, kemudian dia tidak salat malam, maka perasaannya hendaknya dipertanyakan, ya. Hendaknya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan fa innahu da'bus salihina min qablikum. Salat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian, ya. Dan sebagian ulama mengatakan salat malam adalah zad, adalah bekal seorang mukmin untuk menghadapi kesehariannya. Seorang mencarger imannya, dan di malam hari charger iman sangat cepat. Charger iman sangat cepat ketika dia bangun untuk salat malam meskipun hanya 3 rakaat, meskipun hanya 5 rakaat, ya. Kita tidak mungkin sulit seperti Nabi SAW yang salat sampai berjam-jam, ya. Sampai setengah malam salat atau sepertiga malam penuh salat. Berat bagi kita, tapi paling tidak kita ada punya waktu untuk salat malam, paling tidak salat witir meskipun 3 rakaat. Yang terbaik adalah seorang salat dengan salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, kemudian dia pun salat malam sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan dia pun tidur seperenam malam, ya. Jadi tidur setengah malam, salat malam sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa melaksanakan rutinitas seperti ini, maka ini dia akan bisa salat malam dan dia bisa segar ketika di pagi hari karena dia sempat tidur lagi sebelum subuh sekitar seperenam malam. Bagaimana cara melakukan hal ini? Caranya seorang melihat kapan azan maghrib dengan azan subuh. Antara azan maghrib sampai azan subuh bagilah menjadi 6. Menjadi 6 waktu. Maka 3 bagian yang pertama jadi 6 bagian, bagi 6. 3 bagian pertama untuk tidur. Karena itu Rasulullah tidur kata Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam. Kemudian 2 bagian dari 6 bagian tersebut untuk salat malam. Kemudian 1 bagian terakhir untuk tidur kembali. Ini untuk mempermudah. Jadi saya ulangi, bagaimana kita cara mempraktekkan praktek salatnya Nabi Daud alaihissalam, tidur setengah malam, salat sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Caranya kita bagi malam, dan malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu sampai azan subuh, azan maghrib, dan subuh. Kita bagi 6. Bagi 6, ya. Bagi 6. Setelah itu 3 bagian pertama yang merupakan setengah kita buat tidur, kemudian 2 bagian, ya, yaitu 2/6, itu sama dengan sepertiga kita gunakan untuk salat, kemudian tinggal 1/6 kita untuk tidur. Atau kita bangun malam seperti Nabi SAW, sepertiga malam terakhir, kemudian kita salat. Dan ini menunjukkan, dianjurkan kita salat malam setelah tidur yang disebut dengan tahajud. Ya, maka tidur dulu, baru kemudian kita bangun sebagaimana Nabi SAW salat malam sampai subuh, sampai menjelang subuh. Bisa dua-dua melakukan salat malam model Nabi Daud alaihissalam atau model Nabi SAW, silakan. Bagi siapa yang tidak mampu untuk salat malam, maka salat sebisanya. Bahkan dia boleh salat sebelum tidur, ya. Dia boleh salat sebelum tidur sebagaimana perkataan sebagian sahabat, ya. Seperti perkataan Abu Darda dan juga Abu Hurairah. Mereka berdua berkata, "Ausani khalili bi thalath." Abu Darda, Abu Hurairah berkata, kekasih kami yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami di antaranya wa an utir qabla an anam, yaitu witir sebelum tidur. Ini bagi orang-orang yang sulit bangun di akhir malam, mereka boleh salat malam dan witir sebelum tidur. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita buka hari kita dengan salat malam, dengan charger iman kita, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW mengatakan, "Shallu bil lail wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari kalau orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini sunnah, jangan pernah dianggap sepele, ya, membuka hari dengan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan kita ada latihan tarawih, tapi biasanya tarawih di awal malam. Kalau sudah Ramadan selesai, jangan lupa kita
biasakan salat malam. Itu masalahnya bukan masalah bisa atau tidak, masalah mau atau tidak ya. Kalau semua bisa, semua bisa. Saya lihat orang kita ini kalau mau berangkat, mau naik pesawat jam 3 malam kita bisa bangun jam 1. Pesawat jam pada subuh kita bisa bangun jam 3. Kita bisa dan tidak ketinggalan pesawat. Ya karena kita punya azam kuat, saya ingin naik pesawat jam 5 pesawat. Jadi saya jam 3 saya sudah berangkat dari rumah menuju Cengkareng atau menuju ke bandara Halim Perdana Kusuma. Pokoknya saya sudah niat saya akan bisa bangun jam 2 atau bangun setengah 3 atau bangun jam 3 bisa. Tinggal kita mau atau tidak ya. Semua orang mengatakan Ustaz susah bangun malam. Bukan masalah susah, kamu tidak mau. Kalau kamu mau bisa. Ya, kita punya alat alarm, HP. Kalau perlu nyalakan HP 3 taruh sana taruh sini kita pasti bangun. Cuma kita kalau nggak mau ya tetap aja nggak mau. Pasang alarm 10 ya kita matiin lagi selesai tidur lagi. Jadi ini hanya masalah hal kebiasaan. Kalau biasanya kita bangun misalnya jam setengah 5 pas azan, kita alarmnya dimundurin, bangun atau dimajukan, yaitu kita bangun jam 4. Alhamdulillah masih ada waktu ke toilet 10 menit, sisanya masih 20 menit, kita bisa sholat 20 menit lumayan, nikmat. Kita sholat 6 rakaat, 4 rakaat. Masya Allah itu luar biasa. Apalagi kalau kita bangun jam 3, apalagi kita bangun setengah 4, kita bangun jam 2, lebih luar biasa. Tapi kita tidak bisa maksa, karena masing-masing kita punya kegiatan di siang hari yang menjadikan alasan bagi kita untuk tidak sholat malam. Tidak, tapi paling tidak ada 3 rakaat, 5 rakaat kita kerjakanlah di tengah-tengah kesibukan kita. Inilah sunnah yang sangat indah yang hendaknya kita tidak tinggalkan.